وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi di segmen latihan 5 menit membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Alhamdulillah, pada video ini kita telah sampai pada kaidah nomor 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walai yukhlifallahu wa'dah. Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Surat Al-Hajj ayat 48. Ayat ini merupakan kaidah Qur'aniyah yang menguatkan keimanan seorang hamba. Ayat ini memiliki keterikatan yang kuat dengan kenyataan hidup yang dialami oleh umat pada saat ini, di mana terjadi perubahan yang sangat cepat dan drastis. Maka kita sebagai umat beriman membutuhkan kaidah ini untuk menguatkan diri kita. Walai yukhlifallahu wa'dahu. Ayat ini tidak hanya dikhususkan pada makna ayat dalam konteks turunnya azab Allah bagi orang-orang kafir, tetapi ayat ini bersifat umum untuk semua janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap janji Allah yang termaktub di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka semuanya akan terjadi karena Allah tidak pernah menyelisihi janji-janjinya kepada hamba. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak perintah ataupun kehendaknya. Kita sebagai seorang hamba hanya bisa menjalankan sebab-sebab yang dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi janji-janjinya kepada kita semua. Barakallahu fikum. Apabila keumuman ayat ini dimaksudkan untuk hal-hal yang baik dan buruk, maka tentu hal ini akan memperbarui atau menguatkan optimisme kita sebagai seorang muslim supaya kita menjadi umat yang lebih kuat, lebih kokoh dalam memegang agama kita ini dan mengikuti metode-metode yang benar. Karena jika kita mencermati dengan seksama, kita akan menemukan bahwa orang yang lemah keyakinannya terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka-mereka yang orientasi keduniawiannya terlalu kuat, terlalu besar, dan mencintainya secara berlebihan. Sedangkan orang-orang yang kuat kepercayaannya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para ulama Rabbani, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan karunia dan kemuliaan Allah, kita semua termasuk dari kalangan para ulama Rabbani tersebut. Barakallahu fikum. Ayat ini berpesan atau mengandung sebuah pesan yang penting untuk dihadirkan kepada kita semua bahwa jika kita berpegang teguh dengan ayat ini, kita akan mendapatkan ketenangan. Kita sebagai orang-orang beriman akan menjadi tenang bahwa apapun kondisi yang menimpa kita, gangguan-gangguan, permusuhan dari orang-orang kafir, itu tidak akan mempengaruhi keimanan kita dan tidak juga mencederai keyakinan kita. Justru kita akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang beriman tidak bisa menentukan kapan datangnya azab untuk orang-orang kafir. Kita pun tidak bisa menentukan atau memerintahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangkan kemenangan kepada kita. Tetapi kita dituntun, dibimbing, diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa berusaha, berupaya memenangkan agama Islam ini, agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sekemampuan kita. Barakallahu fikum. Pada ayat ini, rupa-rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya sendiri, bahwa Allah tidak akan pernah menyalahi janji-janjinya. Ini semakin jelas jika kita mencermati sebuah ayat yang menceritakan tentang khutbah iblis di neraka Jahannam, sebagaimana termaktub di dalam surat Ibrahim ayat 22 yang artinya, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya.
sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim itu mendapatkan siksaan yang pedih. Ini adalah khutbah iblis di dalam neraka jahanam, bahwa ternyata dia telah menyalahi janjinya sendiri, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyalahi janji-janjinya. Maha suci Allah yang selalu memenuhi janji-janjinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang dapat kami sampaikan pada menu latihan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bittaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين